Oke, Ibu akan lanjut materi tentang persamaan trigonometri, lanjutan yang kemarin. Hanya sebelum Ibu lanjutkan, kemarin tugas kalian sudah Ibu koreksi dan sudah Ibu kembalikan. Nah, ada yang sudah paham dengan penjelasan yang Ibu sampaikan, tapi ada juga yang masih belum paham. Jadi, silakan lihat lagi video Ibu, tonton lagi, kemudian pembahasan yang sudah Ibu kasih itu juga silakan dipelajari lagi. Jadi silakan kalian lihat jawaban kalian dengan jawaban yang seharusnya, kurangnya di mana, selipnya di mana. Nah, silakan pelajari lagi, gitu ya. Jadi untuk pembahasan Ibu buat seperti itu pakai link, jadi hanya anak-anak yang mendapat link yang bisa membuka. Dan anak yang mendapat link itu siapa? Anak-anak yang mendapat link itu anak-anak yang sudah mengerjakan soal latihannya. Makanya semalam Ibu ingatkan jangan share di grup karena ada teman kalian yang belum mengerjakan. Tapi kalau kalian ikhlas ya enggak apa-apa. Kalian sudah capek-capek mengerjakan, kemudian ada temannya yang belum mengerjakan, belum mengumpulkan, kalian kasih jawabannya di grup kan seru jadinya kan. Kalau kalian ikhlas ya nggak apa-apa, share aja gitu. Tapi kan sangat disayangkan. Makanya Ibu kemarin juga berpikir bagaimana saya bisa memberi pembahasan, tapi hanya kalian yang bisa membaca. Jadi harapan Ibu, anak-anak yang semalam saya screenshot namanya dan belum mengumpulkan, ya tolong segera dikumpulkan. Gitu ya. Karena kembali lagi, kalau satu tugas sudah mulai tidak dikerjakan, itu udah makin numpuk, nanti jadi beban. Tapi kalau satu tugas dikerjakan, kalian enak sendiri gitu ya, tidak menjadi beban. Oke, nah jadi sudah dibuka kah? Bisa dibuka semua ya, link pembahasannya ya. Ada yang masih Bisa, perlu akses Ibu? Sudah bisa semua ya? Bisa ya, bisa dibuka ya? iya Bu, bisa Bisa, Bu. Bu. Nah, itu silakan dipelajari lagi. Silakan dipelajari, nanti kalau Ibu kasih soal lagi yang sejenis, harapan Ibu sudah bisa mengerjakannya, gitu ya. Nah, sekarang kita mau lanjut ke persamaan trigonometri, tapi lanjutan yang kemarin. Jadi bentuknya agak sedikit berbeda, walaupun nanti cara penyelesaiannya tetap sama seperti yang kemarin lanjutannya ya, tapi di awal harus ada yang kita ubah dulu. Saya share screen dulu. Nah, sudah kelihatan ya? Oke. Seperti ini anak-anak. Jadi yang hari ini akan Ibu jelaskan, itu persamaan trigonometri, masih kita di topik persamaan trigonometri, tapi yang bentuknya seperti ini. Kalau kemarin kan kalian hanya punya satu, hanya punya cos saja, sin saja, tan saja, gitu kan. Nah, sekarang bentuknya seperti ini, ada cosnya, ada sinnya, gitu. Persamaan trigonometri yang bentuk seperti ini. Jadi bentuknya adalah A cos X ditambah B sin X sama dengan C. Itu bentuknya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya seperti ini. Nah, kalau kalian ketemu persamaan yang bentuknya A cos X, maaf ya ini tambah ya, tambah B sin X sama dengan C, maka kalian harus ubah bentuk itu menjadi bentuk seperti ini. Nih, bentuk awalnya adalah A cos X ditambah B sin X sama dengan C. Bentuk ini harus kita ubah menjadi bentuk K cos dalam kurung X min alpha sama dengan C. Oke, yang bentuk seperti ini, A cos X ditambah B sin X sama dengan C, akan kita ubah menjadi bentuk K cos dalam kurung X min alpha sama dengan C. Nah, di sini muncul baru nih, ada K di situ. Berarti K di sini kan harus kita cari karena dari soal kita di atas belum ada K. Nih ya, di sini kan akan muncul K. Padahal di atas tidak ada K. Maka K harus kita cari. Bagaimana cara mencarinya? Ini cara mencari K. Cara mencari K adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. A-nya dapat dari mana? A-nya dapat dari koefisien dari cos X. Nanti kalau di sini 1, ya berarti A-nya 1. Kalau di sini akar 3, berarti A-nya akar 3. Gitu ya. Sedangkan B,
B didapat dari sini, koefisien dari sin X. Gitu. Selalu konsepnya begitu. Yang A koefisien dari cos X, yang B koefisien dari sin X. Jadi K-nya adalah akar A kuadrat tambah B kuadrat. Itu K. Kemudian di sini nanti muncul alfa. Ini bukan A ya, Nak. Ini alfa. Alfanya apa? Alfanya adalah arcus dari tan B per A. Arcus itu apa? Arcus itu inverse dari tan. Nanti kita coba di soal. Arcus dari tan B per A. Gitu ya. Sedangkan C-nya tetap dari soal. Jadi yang perlu kita cari baru itu K dengan alfa. Oke. Nah, ini bentuk yang mau kita pelajari hari ini. Jadi kalian dapat persamaan seperti ini, diubah dulu ke dalam bentuk K cos X min alfa sama dengan C, baru setelah itu bisa kita selesaikan pakai persamaan trigonometri yang kita pelajari minggu lalu. Jadi di-combine, digabung. Minggu lalu kita sudah belajar persamaan trigonometrinya, nah hari ini dikembangkan lagi. Oke, sampai sini dulu. Sudah kebayang? Ingat konsepnya, kalau kita ketemu begini, berarti kita harus cari dulu K-nya, kita harus cari dulu alfanya. Gitu ya. Sudah? Kalau sudah, sekarang kita coba ke contoh soal. Ini contoh soalnya. Tentukan HP dari persamaan min akar 3 cos X ditambah sin X sama dengan akar 2 pada interval 0 sampai dengan 360 derajat. Nanti contoh soalnya seperti ini. Bisa dibayangkan? Samakah dengan bentuk yang tadi? A cos X ditambah B sin X sama dengan C. Oke. Nah, kalau sudah terbayang bentuk soalnya seperti ini, maka sekarang yang harus kita lakukan di sini adalah kita harus mencari dulu A-nya siapa, B-nya siapa, dan C-nya siapa. Ingat tadi ya, bentuk umumnya adalah A cos X ditambah B sin X sama dengan C. Nah, ini bentuk umumnya. Berarti dari sini kita bisa dapat A-nya adalah min akar 3. Oke. Kemudian B-nya adalah berapa B-nya? Kalau di sini tidak ditulis, lihat. Di sini hanya plus sin X, nggak ditulis, berarti B-nya itu 1. Gitu ya. Kalau selain 1, dia ditulis pasti. Kalau di sini min sin X, berarti B-nya min 1. Itu berarti B-nya 1, dan C-nya adalah akar 2. Sampai sini dulu. Bingung nggak? Bisa sampai sini? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Nah, kalau sudah, kita sekarang cari K-nya. Berarti K-nya tadi apa? K-nya adalah akar dari A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Oke, masukkanlah ke sini. A-nya adalah min akar 3. Berarti ini min akar 3 kuadrat. Minnya ikut ya, Nak. Ditambah dengan 1 kuadrat. Nah, min akar 3 dikuadratin berapa? Berapa, yuk? Min akar 3 dikuadratin. Berapa hasilnya? 3. 3 ya. Min dikuadratin jadi plus, akar 3 dikuadratin, akarnya hilang. Berarti di sini jawabannya 3. 1 kuadrat berapa? 1. 1. Oke, berarti akar 4. Berapa itu akar 4? 2. 2. Berarti kita dapat di sini K-nya adalah 2. Nah, sekarang kita harus cari alfa. Alfanya, tadi ada rumusnya. Alfanya dapatnya apa? Arcus
Arcus, ARC ya. Arcus bisa disingkat dengan ARC. Arcus dari tan. B per A. Nah, tulisan Ibu kelihatan ya, Nak? Kelihatan, Bu. B-nya adalah 1 dan A-nya adalah min akar 3. Nah, sampai di sini terus diapakan? Maka ini harus kita rasionalkan dulu. Bagaimana merasionalkannya? Maka kalikan mereka ini dengan akar 3 per akar 3 kan? Ini kan 1 per akar 3, maka harus kita rasionalkan dulu. Kaliin dengan akar 3 per akar 3. Gitu kan? Maka jawabannya adalah 1 akar 3 dibagi dengan 3. Gitu ya. Oke, berarti di sini kalian dapat alfanya adalah arcus dari tan min 1/3 akar 3. Nah, sekarang kalian harus cari ininya, nah, apa namanya, sudutnya. Nilai tan yang 1/3 akar 3 itu tan berapa? Nah, kaitannya yang minggu lalu kan Ibu sudah buat tuh tabel 4 kuadran. Nah, kalian bisa cek di situ yang min 1/3 akar 3 berapa. Tapi kalau kalian tidak hafal 4 kuadran, maka kalian bisa kerjakan pakai cara seperti ini. Ibu buat di sini kuadrannya. Ini kuadran 1, ini kuadran 2, pelajaran kelas 10 ya. Ini kuadran 3 dan ini kuadran 4. Nah, kalian lihat di situ tannya 1 min 1/3 akar 3. Kalian ingat aja, kan minggu lalu Ibu sudah jelaskan, kalian harus hafal minimal yang kuadran 1. Mulai dari 0 derajat, 30, 45, 60, sampai 90. Itu minimal harus hafal nilai sin, cos, dengan tannya. Karena dari situ kita dapat bahwa nilai tan yang nilainya 1/3 akar 3, 1/3 akar 3 itu adalah tan 30. Tan 30 itu yang nilainya 1/3 akar 3. Nilai tannya. Nanti boleh lagi dilihat di tabelnya. Gitu ya. Nah, tapi di sini sekarang diminta min 1/3 akar 3. Gitu kan? Sedangkan kalau tan 30 itu 1/3 akar 3. Berarti kalau min 1/3 akar 3 berarti bukan 30. Berarti tan berapa? Kita harus ingat nilai tan negatif itu di kuadran 2 dengan kuadran 4. Nah, ini nilai tannya negatif. Kalau di kuadran 1 dengan kuadran 3 nilai tan positif. Kembali lagi ke pelajaran kelas 10. Semua sindikat tangannya kosong. Kuadran 1 semua positif, kuadran 2 sin yang positif, kuadran 3 tan positif, dan kuadran 4 cos yang positif. Oke, berarti di kuadran 1 tan positif, di kuadran 2 tan negatif, kuadran 3 tannya positif, kuadran 4 tannya negatif. Jadi nilai tan yang negatif itu ada di kuadran 2 dengan kuadran 4. Terus yang kita pilih yang mana? Yang kita pilih itu yang di kuadran 2. Kenapa kita pilih yang di kuadran 2? Karena kita melihat nilai sin dengan cosnya. Sinnya 1, cosnya min akar 3. Gitu ya. Jadi kita ambil nilai tannya itu yang di kuadran 2. Oke. Jadi kalau di kuadran 2 berarti berapa? Nah, kalau di sini dia 30, maka kalau ke kiri itu 30-nya yang ini, nah. Ini 30, berarti sudut tannya itu yang ini. Ini sampai ke sini kan 180 nih. 180 yang mau kita cari yang ini. Berarti 180 dikurangi 30. 180 kurangi 30 berarti 150. Jadi ini alfanya arcus tan min 1/3 akar 3 berarti sudutnya berapa? Jadi namanya arcus itu kita disuruh cari sudutnya.
Berarti sudutnya berapa? Sudutnya adalah 150 derajat. Begitu. Jadi kita nggak pakai yang kuadran 4, kita pakai yang di kuadran 3-nya. Ya. Nah, kita sudah dapat nih alfanya 150 derajat. Berarti bentuk ini bisa kita susun. Maka bentuk yang tadinya akar 3 min akar 3 cos X ditambah sin X sama dengan akar 2 ini, berarti dia bisa diubah menjadi K cos X min alfa seperti tadi sama dengan C. K-nya kita sudah cari, K-nya adalah 2, cos-nya tetap, X-nya tetap, X-nya tetap, min alfa, alfanya udah dapet. Alfanya adalah 150 derajat. Alfanya adalah 150 derajat sama dengan C. C-nya udah dapat dari soal akar 2. Nah, gitu. Sudah sampai di sini, kita lanjutin kerjakannya pakai pertemuan minggu lalu. Kan sudah tinggal cos di sini. Berarti kita lanjut kerjakannya gimana? Berarti kita lanjut cos, kesininya adalah, maaf ya, nulisnya susah. Ininya adalah X min 150 derajat, 150 derajat, sama dengan ini akar 2. Nah, ini yang 2 di kiri kan posisinya kali nih. 2 dikali cos, maka pindah ke kanan jadi 2. Gitu. Kita bereskan persis seperti minggu lalu. Berarti ini cos X min 150. Nah, kalian ingat-ingat nilai cos yang nilainya setengah akar 2 itu cos berapa? Coba diingat-ingat di tabel. Yang nilainya setengah akar 2 itu cos berapa? Cos berapa derajat? Cos 45 derajat. Nah, cos 45 derajat. Oke, sampai di sini 45 derajat. Masuk persis kayak yang ini, apa namanya, kayak yang minggu lalu. Udah? Oke, sampai di sini kita pecah 2 kan? Sama kayak kemarin kita pecah 2, berarti cos X min 150 sama dengan cos 45, berarti kita pecah 2. Kita pecah 2-nya adalah X min 150 sama dengan 45 ditambah K kali 360. Nah, itu yang pertama. Atau yang keduanya? Yang keduanya menjadi X min 150 sama dengan, ingat kalau cos kemarin jadinya min alfa ya. Kalau cos kan jadinya alfa plus K kali 360 atau min alfa plus K dikali 360. Nah, udah masuk. Jadi yang membedakan soal ini hanya di bagian awalnya saja. Di bagian awal harus kita ubah dulu ke sini. Begitu sampai di sini masuknya pakai pelajaran minggu lalu. Gitu. Berarti ini X sama dengan 45. 150-nya pindah ke kanan. 45 ditambah 150. 50 ditambah K dikali 360. Tambah K dikali 360. Oke.
K dikali 360. Nah, kalau yang di sini berarti X-nya adalah min 45 ditambah 150 ditambah 150 ditambah K kali 360. Gitu. Oke, bereskan. Maka yang dikirim menjadi 45 tambah 150 berarti 195. 195 derajat ditambah K kali 360. Nah, itu yang kiri. Kalau yang kanan berarti jadi X sama dengan min 45 ditambah 150. Berarti berapa? Berapa derajat berarti? 105. 105. 105 plus ya. 105 ditambah K kali 360. Nah, udah sampai di sini barulah kalian masukkan nilai K. Oke, mulai kemarin dari K0. Kalau K0, kalau kemarin kan Ibu buat atas bawah tuh AB. Nah, kalau kalian mau sekali jalan gini kiri kanan boleh juga. Kayak pembahasan yang Ibu buat. Jadi Ibu nggak buat A-nya, bawahnya B gitu. Sama aja. Kalau ini kalian bisa sekali jalan, jadi lebih menghemat waktu. Nah, kita masukkan ke sini kalau K-nya 0 berarti 195 berarti 195 ditambah 0 dikali 360. Berarti hasilnya adalah 360. Nah, berarti hasilnya adalah 190. Hasilnya adalah 195. Nah, cek kalau 195 masuk tidak di batas X-nya ini. X-nya 0 sampai 360, berarti kalau 195 masuk ya. Sekarang kalau yang kanan, kalau K-nya 0, berarti 105, berarti 105. Oke, sumber nggak enak nulisnya. Ditambah 0 kali 360. Berarti hasilnya 105 derajat. Nah, batas X-nya 0 sampai 360. Berarti kalau di sini kita dapat 195 berarti masuk. Ini kita dapat 105 berarti masuk juga. Nah, kalau sudah, sekarang kalian coba K sama dengan 1. Kira-kira kalau K sama dengan 1 masih masuk ke batas ini nggak? Coba cek. Enggak. Enggak, karena kalau dia K-nya 1, di sini udah 360 ditambah 195. Udah lebih ya. Berarti udah TM. Ini juga kalau dimasukin K-nya 1 juga sudah TM. Berarti nggak usah dimasukin. Jadi sebetulnya nggak perlu kalian cek, tapi kalian bisa hitung di buram. Atau di coret-coretan kalian. Ah, ini kayaknya kalau dimasukin K-nya 1 udah nggak masuk ini ke batas ini. Udah nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Lumayan kan menghemat pekerjaan. Ya udah, akhirnya kalian dapatlah di sini HP-nya. Dia mintanya HP. Berarti kalian dapatlah HP-nya adalah ini nak 105 dengan 195. Biasakan tulis yang di kiri yang lebih kecil. Berarti ini 105, kemudian di kanannya 195. Nah, udah itu jawabannya. Coba cek lagi, lihat lagi. Kalau masih bingung, boleh ditanyakan. Kalau mau di screenshot, boleh di screenshot. Silahkan. Nanti PPT-nya ini juga bisa Ibu ini, bisa Ibu share juga ke kalian. Silahkan kalau mau ada yang mau ditanyakan, tanyakan dulu. Mau dipahami, pahami dulu. Boleh, silahkan.
Bingung atau bisa dipahami? Bu, Ya. aku mau nanya. Mm-mm. Kan itu yang arctan itu kan ada 1 min akar 3 kan. Terus itu dikaliinnya kalau min itu maksudnya yang penyebutnya itu dikaliinnya kalau min jadi plus gitu ya, Bu? Enggak. Kalau ingat aturan sekawan itu sekawan dari akar A, itu sekawannya adalah akar A. Kalau dia sekawan dari akar A ditambah akar B, lihat, di luar ya, tambahnya di luar, ini baru sekawannya adalah akar A min akar B. Nah, ini yang baru dibalik. Nah, kalau ini plus, ini jadi min, kalau dia min jadi plus. Kalau ini dia kali posisinya, min akar 3 itu kali. Jadi kalau kali sebetulnya boleh kalian kali dengan akar 3 per akar 3, boleh juga dikali dengan min akar 3 per min akar 3, sama hasilnya. Cuman ini minnya nggak Ibu ambil. Jadi Ibu hanya ambil, karena yang menyebabkan dia harus kita rasionalkan kan hanya akar 3-nya, bukan min akar 3. Maka Ibu kalikannya dengan akar 3 per akar 3. Tapi kalau kalian, Bu ini min akar 3, saya mau kalikan dengan min akar 3 per min akar 3, boleh, hasilnya juga sama. Gitu. Oke. Masih, Bu. Kalau yang ini, nih kalau yang bentuk begini wajib berubah. Wajib berubah. Tapi kalau ini ya, min akar A, kalian boleh kaliin sekawannya dengan akar A, nggak apa-apa. Gitu ya. Ini kalau nggak salah di pelajaran bilangan rasional wajibnya kelas 10 ya, kalau nggak salah yang ada rasionalkan. Kaitannya dengan bilangan pangkat. Minat kelas 10. Gitu. Jadi boleh dikali dengan akar 3 per akar 3, boleh dikali dengan min akar 3 per min akar 3. Nggak apa-apa. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah di screenshot? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah di screenshot, Ibu coba nah, kalau yang ini sudah di screenshot, Ibu kembali dulu ke atas. Ini silahkan kalau mau di screenshot, screenshot. Ini rumusnya. Sudah? Oke. Kalau sudah, sekarang ada soal ini, Nak. Nih, lihat soalnya seperti ini. Tentukan HP dari persamaan min akar 3 sin X ditambah cos X sama dengan min 1 pada interval X-nya antara 0 sampai 360. Masih setipe ya dengan yang tadi. Hanya di sini yang harus kita benar-benar perhatikan adalah lihat bentuk umumnya. Ingat, bentuk umumnya adalah A cos X. Cos X ditambah B sin X sama dengan C. Itu bentuk umumnya. Jadi, tetap A itu adalah koefisien dari X. Sedangkan B itu koefisien dari sin. A koefisien dari cos X, yang B koefisien dari sin. Sedangkan C itu konstanta. Jadi kalau kalian lihat soal ini kan sinnya di depan, cosnya di belakang. Jangan bingung, walaupun dia sinnya di depan, cosnya di belakang, tetap posisi A itu koefisien dari cos. Jadi jangan lihat, Bu, sekarang yang di depan sin, berarti A-nya jadi sin ya? Enggak. Posisi A tetap koefisien dari cos. Posisi B-nya tetap koefisien dari sin. Jangan keliru ya. Maka dari sini kalau kita data berarti A-nya berapa, Nak? Berarti dari soal A-nya yang 1.
Iya, Satu. A-nya yang 1, betul. Ini A. Walaupun dia di belakang ya. Nah, gitu. Posisi B-nya berapa? Min akar Akar 3. 3. Ini yang min akar 3. C-nya berapa? Min 1. Min 1. Betul. Sudah? Yuk, cari lagi nilai K-nya yuk. Berarti K-nya berapa? Akar dari 1 kuadrat ditambah dengan min akar 3 kuadrat. Berarti K-nya adalah 4 kayak tadi ya. Akar 4, berarti K-nya adalah 2. Oke? Sudah? Nah, sekarang cari alfanya. Berarti alfanya adalah arcus tan. Kayak tadi ya. Alfanya adalah arcus tan. Arcus tan B per A. Berarti arcus tan B-nya adalah min akar 3, sedangkan A-nya adalah 1. Betul ya? Nah, arcus tan min akar 3. Oke. Nah, jadi posisi arcus itu gini, nah. Kalau kalian punya tan 30, nilainya kan 1/3 akar 3. Berarti kalau arcus tan 1/3 akar 3, jawabannya 30. Jadi arcus tan itu kita disuruh cari sudutnya berapa. Kalau kalian selama ini dikasih tahu tan 30. Tan 30 berapa? 1/3 akar 3. Nah, sekarang dibalik. Arcus tan 1/3 akar 3 berapa? 30. Gitu. Jadi maksudnya arcus itu disuruh cari sudutnya. Nah, sekarang coba kalian ingat-ingat nilai tan yang akar 3 itu tan berapa? Nah, sekarang ini yang diminta tan min akar 3. Diingat-ingat dulu, tan akar 3 tan berapa? 60. 60. Tan akar 3 tan 60. Berarti kalau tan min akar 3 tan berapa? Nah, berarti kan sama kayak tadi tuh, kita harus main kuadran kayak tadi. Berarti kalau ini 60 nih, kalau ini 60 akar 3. Berarti kalau min akar 3 letaknya kalau nggak di kuadran 2, di kuadran 4 lah kayak tadi kan? Oke. Nah, berarti kita harus cari di kuadran 2 atau di kuadran 4. Lihat aja posisi A dengan B-nya. Kalau yang tadi B-nya yang kalau yang tadi B-nya berapa tadi? B-nya yang min, A-nya B-nya coba lihat soal yang tadi. Kalau yang tadi A-nya yang min, B-nya plus. A-nya min, B-nya plus. Kalau yang sekarang A-nya plus, B-nya yang min. Kalau tadi A-nya min, B-nya plus, itu di kuadran 2. Nah, kalau sekarang A-nya yang plus, B-nya yang min. Lihat ya, tadi A-nya yang min, B-nya yang plus. Sekarang A-nya plus. Nah, kalian melihatnya gini saja, biar enggak bingung ya. Anggap saja yang mendatar ini A, yang tegak ini B, gitu. Jadi kalau sekarang A-nya plus berarti anggaplah di sini kan. B-nya min, kalau B-nya min kan berarti di bawah 0 sini. Betul? Berarti kemungkinan besar letaknya dia di mana? Di kuadran 4 kan? Beda kalau yang tadi. Kalau yang tadi A-nya yang min, B-nya yang plus. Nah, lihat tadi. Kalau tadi A-nya min, jadi kalau ini A, ini B kan?
Kalau tadi A-nya min, berarti di sebelah kiri A-nya, B-nya plus, berarti di atas. Maka letak sudutnya ada di kuadran 2. Gitu kan? Nah, kalau sekarang A-nya plus, berarti A-nya di sini. Ingat kan koordinat kartesius? Kemudian B-nya min, berarti B-nya ke bawah. Berarti letak sudutnya ada di kuadran 4. Nah, yang nilainya tan akar 3 itu 60. Berarti kalau ini ke sini lah dia 60. Betul? Berarti sudutnya yang mana? Berarti sudutnya yang ini. Nah, itu semua sudutnya. Berapa itu? Satu putaran penuh tuh 360 derajat. Berarti kalau Ibu mau carinya ini yang gede, berarti 360 kurangi 60. Gitu kan? Karena kita mau carinya yang gede ini. Yang kecil ini dikasih tahu 60, padahal satu putaran penuh 360. Berarti kalau saya mau cari yang gede ini berarti berapa? 360 dikurangi 60. Kan gitu logikanya. Berarti kalau ini jawaban alfanya berapa? Berarti jawaban alfanya adalah 300. Bingung nggak sampai sini? Sampai sini dulu. Karena kalau kalian alfanya udah dapet, nanti kan ngerjain ke belakangnya ini. Masih bingung nggak sampai di sini? Kapan kita pakai kuadran 2, kapan kita pakai kuadran 4? Bingung nggak? Jelas, Bu. Bisa ya? Nah, udah deh. Dari situ kita dapat. Berarti sekarang persamaannya jadi diubah. Persamaannya jadi diubah. K cos X min alfa sama dengan C. K-nya ini udah dapat 2. K-nya 2. Kemudian ini cos. X-nya tetap. Kemudian alfanya jadi min 300. Nih. Maaf lagi. Aduh, maaf. Bentar ya. Enggak ada andunya deh. Oke, berarti tadi menjadi K-nya berarti 2 cos. Ini jadi X min 300. Begini. Sama dengan C. C-nya adalah min 1. Ini ya C ya. Udah, sampai di sini kita ubah deh. Berarti cos. Ini X min 300. Nah, ini duanya pindah ke kanan. Nah, ingat cos yang nilainya setengah, cos berapa? Cos yang nilainya setengah, cos berapa derajat? 60 derajat. Berarti kalau min setengah, cos 60 derajat setengah. Berarti kalau min setengah, dia di kuadran berapa? Kuadran, kembali lagi ya. Kembali lagi ke sini. Ini kuadran 1, kuadran 2. 240 bukan, Bu? 240. Kita cek. Kuadran 1 semua positif. Kuadran 2 sin yang positif. Kuadran 3 tan yang positif. Tan positif. Kuadran 4 cos yang positif. Oke, berarti supaya hasil cosnya negatif bisa di kuadran 2, bisa di kuadran 3. Tadi kalau 240 boleh. Tapi kalau kalian mau pakai 120 juga boleh. Karena itu sama-sama negatif. Yang penting kita dapat cos setengah, cos 60 itu setengah. Cos 60 itu setengah, berarti kalau kita mau cari yang min setengah, berarti boleh di kuadran 2, boleh di kuadran 3. Kalau di kuadran 2 berarti 180 kurangi 60 jadi 120. Kalau di kuadran 3, 180 tambah 60 jadi 240.
Boleh dua-duanya ya. Misalkan Ibu pakai dulu di sini yang pos 120. Gitu. Seharusnya kalau kalian pakai kos yang 240 juga nanti hasil akhirnya sama. Kita pecah ke sini berarti ini X min 300 sama dengan 120 ditambah K dikali 360. Ataunya yang kedua adalah atau X min 300 sama dengan min 120 ya. Berarti ini min 120 ditambah K. Maaf ya, penanya nggak enak sekali ini. K dikali 360. Nah, oke, bereskan. Kalau kita bereskan berarti ini 120 ditambah 300 ditambah 300 ditambah K dikali 360. Yang kanan menjadi, yang kanannya jadi X sama dengan min 120 ditambah 300 ditambah K dikali 360. Ya, berarti yang di sebelah kiri hasilnya jadi berapa itu? 300 tambah 120. Berarti yang kiri jadi 420 ditambah K dikali 360. Yang kanan 300 kurangi 120 berapa? 180. 180. Berarti ini jadi 180 ditambah K dikali 360. Dah, masukkan K-nya. Berarti kalau K-nya 0 di sini, masukin K-nya 0, berarti ini jadi 420 X-nya ya. Berarti TM nggak masuk. Kemudian yang ini kalau dimasukin K-nya 0, berarti jawabannya 180. Betul? Nah, kalau Ibu masukin K1 udah jelas TM. Yang kiri TM, yang kanan juga TM. Dan berarti dapatlah di sini jawabannya. Jawaban HP-nya berarti adalah HP-nya berarti 180 derajat. Nah, begitu. Yang ke kiri tempat kalian kehapus juga ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Ibu tulis ulang aja ya. Berarti tadi dapat A-nya adalah 1, kemudian B-nya adalah min akar 3, kemudian C-nya adalah min 1. Oke. Berarti dari sini kita dapat K-nya adalah akar dari 1 kuadrat ditambah dengan min akar 3 kuadrat. Akar 3 kuadrat. Jadi dapat K-nya adalah akar 4. Maaf ya, kok tumben ini penanya nggak enak sekali.
Berarti dapat K-nya 2. Nah, kemudian alfanya tadi berarti arcus tan B per A. Berarti jadi arcus tan min akar 3 per 1. Oke, berarti tadi alfanya adalah 300 derajat. Nah, dah, silakan. Kalau mau di screenshot, boleh. Nanti salin ke buku catatan kalian ya. Ini tadi berarti kesininya 60, ke sini 60, sedangkan ini sudutnya yang ke bawah. Nah, oke, silakan. Kalau mau di screenshot, boleh silakan di screenshot. Bu mau tanya cos 45 dari mana ya Bu? Ini si Marvin tadi pertanyaannya sudah terjawab belum? Oke, Marvin, ada Marvin? Halo, ada Marvin? Jaringannya lemot kayaknya, Bu. Jaringan Ibu atau jaringannya Marvin? Jaringannya Marvin. Oh, iya. Tadi Marvin nanya cos 45 dapat dari mana? Yang ini sudah di screenshot ya? Sudah, Bu. Kalau sudah di screenshot, coba Ibu. Nah, yang ini tadi. Kayaknya pertanyaan Marvin yang ini. Cos 45 dapat dari mana, Bu? Dari sini, akar 2 per 2. Akar 2 per 2 itu setengah akar 2. Setengah akar 2 itu nilai dari cos 45. Jadi dapat cos 45-nya karena di sini setengah akar 2. Gitu ya. Kemudian kalau soal kita yang barusan, kenapa di sini dapat 120? Karena di sini min setengah. Min setengah. Cos 60 itu setengah. Berarti kalau min setengah, kita cari yang di kuadran 2 dengan kuadran 3. Yaitu 120. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini anak-anak? Nah, yang bagian ini Ibu belum buat videonya memang, tapi ini sudah Ibu record di Zoom. Nanti Ibu lihat ininya, ukurannya ya, kalau nggak terlalu besar nanti bisa Ibu upload juga. Kalau kalian mau coba pelajari lagi. Tapi minimal kalau ini tadi sudah kalian screenshot, kalian perhatikan tadi yang Ibu jelaskan, mudah-mudahan sudah dapatlah maksudnya gimana. Gitu ya. Nah, hari ini Ibu tidak ada tugas. Hari ini tidak ada tugas karena masih ada satu topik lagi sebetulnya yang masih mau saya jelaskan. Tapi nanti saya rapihkan saja di video. Jadi nanti tugasnya sekalian dari pertemuan minggu lalu, pertemuan hari ini, dengan yang pertemuan satu lagi. Langsung tugasnya saya gabung maksudnya. Kemarin kalian sudah punya satu nilai tugas, dan ya harapan Ibu itu bisa dipelajari, supaya nanti kalau Ibu kasih soal berikutnya yang saya gabung dari pertemuan pertama, pertemuan hari ini, dan pertemuan satu lagi nanti, kalian bisa mengerjakannya. Hari ini free, non tugas. Begitu. Iya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Tapi ingat, yang hari ini join dan merasa tugasnya belum mengumpulkan tugas 1, tolong silakan segera dikumpulkan. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang mau disampaikan? Kalau sudah di screenshot, Ibu stop share ya. Oh ya, Bu. Iya. Jonathan dan Febri udah masuk ke Zoom. Jonathan Andrew ya? Iya.
Dari kelas 11 MIPA 2. Jonathan Andrew dengan Febri Fionauli. Febri Fionauli. Oke, Oke, makasih Bu. berarti IPA 2 hanya Daniel ya yang izin sakit ya. Iya Bu. IPA 1 tadi Rotua sudah ada ya? Rotua sudah hadir. Jovial tetap tidak ada. Joshua Yoel ada? Tidak ada. Jason Matthew? Ada Jason Matthew? Ada. Jason Matthew ada. Abner ada Abner? Tidak ada ya. Oke, 24 tambah 23 ada 47, yang hari ini join ada 41 dengan Ibu, berarti 40 anak. Berarti ada 7 anak yang belum bisa join. Oke, ada yang mau ditanyakan anak-anak? Cukup, Bu. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke, nanti coba Ibu rapikan lagi. Ibu rapikan lagi PPT-nya dan pembahasan yang di PPT, nanti coba Ibu share materinya di Classroom ya. Saya share di Classroom, jadi nanti kalau kalian mau belajar, boleh buka Classroom-nya. Oke, open cam dulu yuk sebentar. Silakan open cam dulu sebentar. Oke. Oke. Ibu mau dokumentasikan dulu. Silahkan nampakkan wajahnya di kamera. Jangan cuman poninya saja. Oh iya, hari ini hari Kamis ya, jadi kalian pun pakainya batik ya. Oke, baik. Ibu foto dulu ya. Foto pakai handphone saja. Silakan kasih senyum terbaiknya. Layar pertama dulu. 1, 2, 3. Oke, sekarang layar yang kedua. Ya, kasih senyumnya yang paling ganteng, paling cantik. 1, 2, 3. Ya, oke, baiklah. Kalau begitu, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, berarti pertemuan hari ini Ibu cukupkan sampai sini. Nanti kalau masih ada yang bingung, boleh chat di WA pribadi atau tanya di grup. Ini Timothy nggak ikut foto, lagi di kamar mandi. Oh, tapi bisa ngechat ya. Oke anak-anak, terima kasih buat partisipasinya. Tetap jaga kesehatan ya. Ikuti protokol kesehatan yang ada dan sampai bertemu lagi di Zoom meeting maupun nanti di pertemuan langsung. Mudah-mudahan kondisi membaik, kita bisa sekolah lagi seperti biasa. Oke, terima kasih. Ibu cukupkan sampai sini. Tetap semangat, rajin belajar, dan terus semangat meraih cita-cita kalian. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Bu.